Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nas yang akan kita renungkan kali ini adalah dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 sampai ayat 48. Adapun tema yang akan kita renungkan dari nas ini adalah di tengah masyarakat beragam suku. Mari kita mulai renungan kita kali ini dengan kita bersama-sama secara seksama membaca nas kita kali ini sebagaimana terpampang di layar di hadapan kita. Silahkan. Selanjutnya lagi, mari kita renungkan, Tuhanlah yang menciptakan beragam suku yang ada di dunia ini. Ayat-ayat berikut secara tersurat dan tersirat menunjukkan kepada kita akan hal ini. Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah, diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28, Allah memberkati mereka. Ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Dari ayat-ayat ini kita mengetahui bahwa Allah lah, Tuhanlah yang menciptakan manusia. Artinya, Tuhanlah yang menciptakan beragam suku yang ada di dunia ini. Tuhan memberkati beragam suku itu, dan Tuhan melihat beragam suku yang ada itu adalah sungguh amat baik. Alkitab menunjukkan dengan jelas kepada kita bahwa pada suatu saat manusia-manusia yang diciptakan oleh Tuhan itu jatuh ke dalam dosa. Artinya, suku-suku yang beragam itu jatuh ke dalam dosa. Namun sebagaimana ditunjukkan oleh Alkitab, termasuk ditunjukkan oleh nas kita kali ini, Tuhan kita berkenan menjangkau manusia-manusia ciptaannya yang sudah jatuh ke dalam dosa itu. Tuhan berkenan menjangkau beragam suku yang sudah jatuh ke dalam dosa itu. Firman Tuhan di Matius 28 ayat 18, ayat 19 dan ayat 20 secara tersurat dan tersirat menunjukkan kepada kita akan hal ini. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan berkenan menjangkau semua bangsa, semua suku bangsa, beragam suku, semua orang, termasuk Tuhan berkenan menjangkau seluruh bangsa-bangsa di dunia, seluruh suku-suku di seluruh muka bumi. Secara tersurat dan tersirat dan berdasarkan penafsiran yang ada, ayat-ayat ini juga menunjukkan kepada kita bahwa
Cara Tuhan menjangkau beragam suku ini adalah dengan Tuhan menjangkau dan menginjili mereka, adalah dengan Tuhan memuridkan mereka, adalah dengan Tuhan melayani dan membaptiskan mereka, adalah dengan Tuhan mengajar mereka. Dan Tuhan melakukan semua ini melalui Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam diri umat Tuhan, di dalam diri pengikut Yesus yang sudah lahir baru. Yang saya imani adalah saya dan kita semua yang mendengarkan suara saya ini. Pendek kata, Tuhan mempergunakan saya dan Anda untuk menjangkau, menginjili, memuridkan, melayani, membaptis, dan mengajar berbagai ragam suku-suku di dunia ini. Inilah amanat agung Tuhan Yesus. Alkitab menunjukkan bahwa setiap pengikut Yesus harus menghidupi, melakukan amanat agung Tuhan Yesus ini. Sebagaimana di Matius 28 ayat 18, ayat 19, dan ayat 20. Adapun nas kita kali ini juga menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan kita berkenan menjangkau beragam suku yang sudah jatuh ke dalam dosa itu. Secara tersurat dan tersirat dan berdasarkan penafsiran yang ada, Kisah Para Rasul 10 ayat 34 dan 35 menunjukkan akan hal ini. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan berkenan menjangkau orang yang ditafsirkan sebagai beragam suku. Tuhan berkenan menjangkau bangsa manapun yang ditafsirkan sebagai beragam suku, yang di dalam konteks nas kita ini termasuk Kornelius, seisi rumah Kornelius, hambanya Kornelius, prajuritnya Kornelius, dan banyak orang yang berkumpul di rumah Kornelius. Ayat-ayat ini secara tersurat dan tersirat juga menunjukkan kepada kita akan bagaimana Tuhan menjangkau beragam suku ini. Bagaimana Tuhan menjangkau Kornelius dan orang-orang yang berada di dalam kehidupan Kornelius sebagaimana di nas kita kali ini. Yaitu antara lain, di dalam Tuhan menjangkau beragam suku ini, Tuhan tidak membeda-bedakan antara satu suku dengan yang lain. Artinya, Tuhan memperlakukan semua suku yang beragam itu, semua orang yang beragam itu, dengan perlakuan yang sama. Dengan kata lain, yang dikasihi oleh Tuhan bukan hanya bangsa Yahudi saja, namun beragam suku-suku itu juga dikasihi oleh Tuhan. Namun semua orang yang beragam-ragam itu juga dikasihi oleh Tuhan. Dan bagi mereka yang takut akan Tuhan dan yang mengamalkan kebenaran Tuhan, kebenaran firman Tuhan,
maka Tuhan berkenan atas mereka. Dengan kata lain, Tuhan menerima mereka. Mohon diperhatikan. Di sini adalah Tuhan menerima mereka, bukan Tuhan menyelamatkan mereka. Karena sebagaimana Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa keselamatan yang diberkatkan oleh Tuhan kepada manusia adalah melalui iman kepada Yesus. Nanti kita akan renungkan juga akan hal keselamatan yang adalah berdasarkan iman kepada Yesus. Yang mana keselamatan ini diberkatkan oleh Tuhan kepada manusia karena kasih karunia Tuhan kepada manusia. Alkitab juga menunjukkan kepada kita bahwa tanpa Tuhan menjangkau beragam suku ini melalui putranya yang tunggal, Yesus Kristus, maka beragam suku ini, maka semua orang ini tidak akan selamat. Secara tersurat dan tersirat dan berdasarkan penafsiran yang ada, firman Tuhan di Yohanes 3 ayat 16 dan di Yohanes 14 ayat 6 menunjukkan kepada kita akan hal ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa tanpa Yesus, semua orang akan binasa. Beragam suku itu akan binasa. Artinya, mereka tidak akan memperoleh hidup yang kekal. Hanya dengan Aku, hanya dengan Yesuslah semua orang yang percaya kepada Yesus tidak akan binasa. Semua orang yang percaya kepada Yesus memperoleh hidup yang kekal. Maka beragam suku yang percaya kepada Yesus tidak akan binasa. Beragam suku yang percaya kepada Yesus memperoleh hidup yang kekal. Mereka yang percaya kepada Yesus, semua orang yang percaya kepada Yesus, beragam suku yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan oleh Tuhan. Demikian pula lah yang secara tersurat dan tersirat dinyatakan di nas kita kali ini, yaitu tanpa Tuhan melalui Yesus Kristus, putranya yang tunggal, menjangkau semua orang, menjangkau beragam suku itu, maka semua orang beragam suku itu tidak akan selamat. Secara tersurat dan tersirat dan berdasarkan penafsiran yang ada, Kisah Para Rasul 11 ayat 13 dan 14 menunjukkan kepada kita akan hal ini. Dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, "Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu."
Firman Tuhan ini menunjukkan kepada kita bahwa tanpa suatu berita yang ada di ayat 14 ini, maka kamu, Kornelius, dan seluruh isi rumahmu, seluruh isi rumah Kornelius, tidak ada yang akan selamat. Yang ditafsirkan pula sebagai tanpa suatu berita ini, maka semua orang beragam suku di seluruh dunia ini tidak ada yang akan selamat. Suatu berita di ayat 14 ini ditafsirkan, dimengerti sebagai Injil Yesus Kristus. Tanpa Injil Yesus Kristus, tidak ada orang yang akan selamat. Kisah Para Rasul 10 ayat 43 memperjelas kedua ayat tadi. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya, menjelaskan kepada kita, barang siapa, semua orang, beragam suku, termasuk Kornelius dan seisi rumahnya, yang di hari-hari ini termasuk siapapun manusia yang hidup di dunia. Jika mereka tidak percaya kepada Yesus, maka mereka tidak akan mendapat pengampunan dosa. Artinya, mereka yang tidak percaya kepada Yesus tidak akan memperoleh keselamatan yang datangnya dari Tuhan. Demikianlah Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, renungan kita kali ini mengenai di tengah masyarakat beragam suku. Selanjutnya saya mengajak kita semua untuk menutup renungan kita kali ini dengan mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan beberapa poin penutup berikut. Poin penutup pertama untuk kita renungkan adalah sikap orang percaya, sikap kita terhadap beragam suku ini. Yang mana sikap pertama yang ditunjukkan oleh Alkitab adalah beritakanlah Injil, bersaksilah akan Yesus. Nas kita kali ini, khususnya dari Kisah Para Rasul 10 ayat 39 sampai ayat yang ke-43, secara tersurat dan tersirat menunjukkan akan hal ini, yaitu menunjukkan akan memberitakan Injil, menunjukkan akan bersaksi tentang Yesus Kristus. Sebenarnya lah, kalau kita bersaksi akan Yesus Kristus, memberitakan Injil dengan membaca ayat-ayat ini, maka semua yang hendak disampaikan oleh firman Tuhan akan Injil Kristus, akan Kristus ini sudah terwakili. Mari kita baca ayat-ayat ini bersama-sama sambil merenungkan isi dari ayat-ayat ini. Dan tentunya pada saat kita berhadapan dengan orang-orang dengan beragam suku yang Tuhan panggilkan untuk kita memberitakan Injil, untuk kita bersaksi akan Yesus ini, maka kita harus menyesuaikan ayat-ayat ini dengan orang-orang yang ada di hadapan kita, dengan beragam suku yang ada di hadapan kita itu. Alkitab menyampaikan kepada kita bahwa pada saat kita memberitakan Injil,
pada saat kita bersaksi akan Yesus, maka diri kita, pikiran kita, mulut kita akan diambil alih oleh Roh Kudus Tuhan, oleh Roh Kudus Tuhan Yesus. Artinya Tuhan Yesuslah melalui Roh Kudusnya yang akan bersaksi akan Yesus, yang akan memberitakan Injil Yesus, mempergunakan kita, pikiran kita, hati kita, mulut kita. Dan berita Injil Yesus, bersaksi akan Yesus itu adalah demikian. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia, telah membunuh Yesus, dan menggantungkan Yesus pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Yesus menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia, bersama-sama dengan Yesus, setelah Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Yesuslah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Yesuslah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Barang siapa percaya kepada Yesus, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena nama Yesus. Poin penutup kedua yang adalah poin penutup terakhir untuk renungan kita kali ini adalah sikap orang percaya, sikap kita terhadap beragam suku, sebagaimana dikehendaki oleh firman Tuhan adalah tidak membedakan orang-orang itu, tidak membedakan suku-suku dari beragam suku itu. Sebagaimana secara tersurat dan tersirat dinyatakan di Kisah Para Rasul 10 ayat 28. Ia berkata kepada mereka, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir." Secara tersurat dan tersirat dan berdasarkan penafsiran yang ada, ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa semua orang, semua suku bangsa yang ada di dunia ini, orang bukan Yahudi, orang Yahudi, orang Indonesia, orang manapun, semua orang itu harus memperoleh berita Injil yang sama. Semua orang itu harus memperoleh berkat-berkat yang sama dari Tuhan. Yang mana, sebagaimana sudah kita renungkan tadi, berita Injil ini datangnya dari Tuhan Yesus dengan Roh Kudus Tuhan mempergunakan kita, mempergunakan pengikut-pengikut Yesus yang sudah lahir baru. Sebagaimana kita ketahui, berkat-berkat yang datangnya dari Tuhan itu diberikan oleh Tuhan melalui kita, pengikut-pengikut Yesus yang sudah lahir baru, kepada semua orang itu.
dan di dalam kita melakukannya, di dalam kita melakukan apa yang Roh Kudus kerjakan di dalam diri kita, kita harus melakukannya dengan tidak membedakan orang-orang, dengan tidak membedakan suku-suku. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan, itulah yang diharuskan oleh firman Tuhan bagi kita semua pengikut-pengikut Kristus yang sudah lahir baru. Merenungkan ayat-ayat firman Tuhan tadi dengan jelas. Mari kita akhiri renungan kita ini dengan kita merenungkan beberapa penerapan berikut. Mengetahui bahwa Tuhan menghendaki, mengetahui bahwa firman Tuhan menyatakan bahwa sikap kita sebagai orang percaya terhadap beragam suku bangsa itu adalah untuk kita terus memberitakan Injil, untuk kita terus bersaksi akan Yesus, untuk kita tidak membeda-bedakan orang, untuk kita tidak membeda-bedakan suku. Di dalam kita berinteraksi dengan mereka, maka sebagai poin-poin penerapan kita kali ini adalah, wahai umat Tuhan yang sejati, pengikut-pengikut Kristus yang sudah lahir baru, kita semua berdoalah dengan khusyuk setiap hari, memohon kepada Tuhan agar Roh Kudus Tuhan berkenan memampukan dan membuat kita untuk terus memberitakan Injil, terus bersaksi akan Yesus, terus menghidupi kehidupan Kristen yang tidak membedakan satu orang dengan orang yang lain, tidak membedakan satu suku bangsa dengan suku bangsa yang lain. Perwujudan dari penerapan-penerapan ini termasuk kita semua memberitakan Injil kepada sebanyak mungkin orang. Kita semua bersaksi akan kebaikan Yesus dalam hidup kita kepada semua orang, kepada semua suku, sebanyak mungkin orang, sebanyak mungkin suku. Kita semua mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan mereka, mengasihi semua suku bangsa tanpa membeda-bedakan mereka. Kita semua menjadi saluran berkat dari Tuhan, yaitu berkat-berkat yang diberkatkan oleh Tuhan kepada kita. Kita salurkan kepada mereka, kepada suku-suku, kepada bangsa-bangsa, kepada semua orang tanpa kita membeda-bedakan mereka. Saya mengimani jika kita semua menghidupi firman Tuhan ini, melakukan firman Tuhan ini, tentunya atas urapan dan bimbingan dari Roh Kudus Tuhan, maka Tuhan kita, Tuhan Yesus kita, semakin dipermuliakan dengan luar biasa. Amin. Lebih jauh mengenai renungan akan keberagaman ini, saya mengajak kita semua untuk mengunjungi channel YouTube ISM MBC sebagaimana terpampang di layar di hadapan kita.